Selamat pagi anak-anak terkasih. Pada video hari ini kita belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang ketiga. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa negara kita merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau yang ada di Indonesia memiliki keragaman suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sekarang coba kalian amati peta persebaran penduduk Indonesia berikut ini. Jika kalian lihat dalam peta tersebut, setiap wilayah memiliki warna yang berbeda. Ternyata setiap warna memiliki arti. Artinya dapat kita lihat di sini. Dari keterangan tersebut, kita dapat mengetahui berapa banyak kepadatan penduduk di setiap wilayah melalui warnanya. Dari atas, warna hijau tua, kepadatan penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Semakin ke bawah, penduduknya semakin banyak. Nah, dari gambar tersebut kalian bisa mengetahui wilayah mana dari negara kita yang penduduknya sedikit dan wilayah mana yang penduduknya sangat banyak. Coba kalian amati peta tersebut. Dari peta tersebut, pulau manakah yang paling padat penduduknya? Semakin merah warna peta tersebut, maka semakin banyak dan padat penduduknya. Jika kita cermati peta tersebut, pulau yang penduduknya paling banyak adalah Pulau Jawa. Dalam peta, Pulau Jawa mendapat gambar warna orange, artinya banyaknya penduduk sebanyak 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Dari peta tersebut, wilayah yang paling sedikit penduduknya adalah wilayah Papua Barat. Sebab wilayah Papua Barat mendapatkan warna hijau tua yang artinya di wilayah tersebut jumlah penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman pada penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia yang mendiami Pulau Jawa, diantaranya ada suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy, dan suku Madura. Suku bangsa di Indonesia yang ada di Pulau Sumatera ada suku Minang, suku Batak, suku Gayo, suku Aceh,
dan masih ada banyak suku lainnya lagi. Selanjutnya suku bangsa yang mendiami Pulau Kalimantan. Di antaranya ada suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Tidung. Suku bangsa yang mendiami Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Toraja, suku Mandar, dan suku Minahasa. Suku bangsa yang mendiami Pulau Papua di antaranya suku Asmat, suku Dani, suku Biak, dan suku Sentani. Selain itu, masih ada banyak suku yang mendiami wilayah-wilayah di Indonesia seperti suku Bali dari Pulau Bali, suku Rote dari NTT, dan suku Sasak dari NTB. Selain beragamnya suku bangsa, Indonesia juga memiliki beragam agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adapun agama Islam merupakan salah satu agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Meskipun negara kita memiliki beragam agama, namun toleransi harus tetap terjaga. Toleransi beragama adalah sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Nah, kita sebagai warga Indonesia harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Pemerintah mencanangkan program Tri Kerukunan Umat Beragama untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan rukun. Tri Kerukunan Umat Beragama ini bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama seperti pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Adapun isi dari Tri Kerukunan Umat Beragama adalah 1. Kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau kerukunan intern. 2. Kerukunan antar umat beragama. Dan 3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan beragama merupakan salah satu perilaku baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sila Pancasila, terutama Sila Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran yang keempat. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, pegunungan, hingga gunung.
Kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang ada di atas bumi, baik di darat maupun laut, yang terbentuk secara alami. Yang termasuk kenampakan alam diantaranya adalah gunung, sungai, danau, pantai, dan selat. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia guna untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya adalah persawahan, jalan raya, waduk, bandara, dan pemukiman penduduk. Tahukah kalian bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap beragamnya flora dan fauna di Indonesia? Selanjutnya, kita akan belajar tentang persebaran flora yang ada di Indonesia. Flora di Indonesia terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, flora Indo-Malayan dan Indo-Australian. Flora Indo-Malayan terdapat di kawasan Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan flora Indo-Australian terdapat di kawasan Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Setiap daerah memiliki karakteristik flora masing-masing. Flora Indo-Malayan memiliki karakteristik banyak tanaman meranti, terdapat berbagai jenis rotan, dan terdapat berbagai jenis nangka. Sedangkan Indo-Australian memiliki karakteristik terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, dan terdapat banyak jenis anggrek dan sagu. Selain jenis flora yang beraneka ragam, di Indonesia juga memiliki keberagaman jenis fauna. Adapun persebaran fauna di Indonesia dapat kalian amati melalui peta berikut ini. Peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Dalam peta tersebut, wilayah persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Fauna bagian barat dan tengah dibatasi oleh garis yang bernama garis Wallace, sedangkan fauna daerah tengah dan timur dibatasi oleh garis yang bernama garis Weber. Fauna Asiatis adalah fauna Indonesia bagian barat, mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Fauna yang sering ditemui adalah badak bercula 1, gajah, orangutan, tapir, bekantan, rusa, dan lain-lain. Fauna peralihan merupakan fauna Indonesia bagian tengah, mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara. Fauna yang sering kita temui adalah babi rusa, anoa, kuda, komodo, kuskus, burung maleo, burung raja udang, dan tarsius. Fauna Australik atau fauna Indonesia bagian timur mencakup wilayah Halmahera, Papua, Kepulauan Aru. Fauna yang sering ditemui adalah kanguru, walabi, landak irian, kanguru pohon,
burung cendrawasih, dan burung kasuari. Dari sini kita mengetahui bahwa negara kita merupakan negara yang kaya dan beragam. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk dapat menjaga keberagaman meskipun hidup dalam perbedaan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar, perbanyak membaca, jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.